Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan simulasi jemuran otomatis berbasis Arduino, yang di mana saya bernama Muhammad Yusuf, teman saya 3 lainnya yaitu Raihan, Robi, dan Yuda Ihsan Pratama. Di sini kami membuat latar belakang yang di mana perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat akhir-akhir ini mempunyai dampak positif terhadap semua lini di bidang kehidupan manusia. Banyak alat otomatis yang diciptakan guna membantu kegiatan manusia, sehingga aktivitas manusia dapat dimudahkan dan dimanjakan dengan teknologi yang menjadi kebutuhan sehari-hari. Perangkat lunak yang mengatur komunikasi antar peralatan dan merupakan kegiatan yang sering dilakukan di dalam kehidupan. IoT merupakan perkembangan keilmuan yang sangat menjanjikan untuk mengoptimalkan kehidupan berdasarkan sensor cerdas dan peralatan pintar yang bekerja sama melalui jaringan internet. Umumnya, masyarakat Indonesia memanfaatkan panas matahari untuk mengeringkan pakaian yang dicuci. Namun, saat kondisi cuaca tidak dapat diprediksi seperti yang terjadi pada masa pancaroba, menjemur pakaian menjadi pekerjaan yang sangat merepotkan. Dalam kondisi seperti ini, orang akan membuang waktu dan tenaga hanya untuk menjemur dan mengangkat pakaian berulang-ulang. Di mana di mana saat pemilik rumah tidak di dalam rumah, sementara ada pakaian yang dijemur, lantas hujan turun. Tentu para penghuni rumah akan merasa cemas seandainya pakaian yang sudah dicuci dengan susah payah tidak akan kunjung kering. Salah satu cara agar pakaian dapat dijemur dengan memanfaatkan sinar matahari yang ada secara optimal dan juga dapat menghemat waktu serta tenaga adalah dengan membuat alat penggerak jemuran yang dilengkapi dengan sistem kontrol otomatis. Mengangkat jemuran dengan memanfaatkan sensor cahaya dan sensor suhu yang dibangun harus dapat menangkap tinggi rendah intensitas cahaya agar jemuran pakaian dapat masuk ke ruangan beratap apabila terjadi hujan. Apabila sensor air mendeteksi adanya hujan, maka jemuran pakaian akan masuk ke dalam ruangan beratap. Baik, dasar teori akan dilanjutkan teman saya bernama Rehan. Dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan dasar teori. Yang pertama itu Arduino. Arduino Uno R3 adalah salah satu papan microcontroller yang paling populer dalam keluarga Arduino. Berbasis microcontroller AT Mega 328P, Arduino Uno ini menawarkan platform yang sederhana dan mudah diakses bagi hobi, mahasiswa, dan profesional untuk membuat proyek-proyek interaktif. Yang kedua itu breadboard small. Breadboard kecil ini adalah alat yang digunakan dalam elektronika untuk membuat sirkuit prototipe secara sementara. Biasanya breadboard kecil ini memiliki ukuran yang lebih kecil daripada breadboard standar dan berguna untuk proyek-proyek yang membutuhkan ruang terbatas atau untuk proyek-proyek yang membutuhkan probabilitas. Breadboard kecil ini yang ketiga itu peer sensor. Peer sensor adalah jenis sensor gerak yang mendeteksi perubahan dalam tingkat radiasi inframerah di area pemantauannya. Sensor ini disebut pasif karena tidak memancarkan radiasi sendiri, atau sebaliknya, ia mendeteksi radiasi inframerah yang dipancarkan oleh benda di sekitar, seperti manusia atau hewan. Ketika gerakan terdeteksi, sensor mengirim sinyal untuk memicu suatu tindakan seperti menyala lampu atau mengaktifkan sistem alarm. Baiklah, yang keempat LCD 16x2.
LCD ini adalah jenis layar kristal cair yang memiliki 16 kolom dan 2 baris karakter. Layar ini sering digunakan untuk menampilkan teks atau informasi dalam berbagai aplikasi, mulai dari perangkat elektronik sederhana hingga peralatan yang lebih kompleks. Setiap karakter yang ditampilkan pada layar terdiri dari matriks piksel yang dapat diatur untuk menampilkan huruf, angka, atau simbol atau lainnya. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh saudara kita Robi Mahendra. Kepada Robi Mahendra kita persilahkan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Rehan 22.5. Potensimeter adalah komponen elektronik yang berfungsi sebagai resistor variabel yang dapat diatur. Ketika giliran atau tuas digerakkan, nilai resistansi potensimeter akan berubah yang dapat mengatur arus atau tegangan dalam suatu rangkaian elektronik. Potensiometer sering digunakan untuk mengatur tingkat suara pada perangkat audio, mengontrol kecerahan lampu pada layar LCD. Selanjutnya, servo. Motor servo adalah sebuah motor dengan sistem closed feedback di mana posisi dari motor akan diinformasikan kembali ke rangkaian kontrol yang ada di dalam motor servo. Motor ini terdiri dari sebuah motor, serangkaian gear, potensiometer, dan rangkaian kontrol. Selanjutnya, kabel jumper. Kabel jumper adalah kabel yang digunakan untuk menghubungkan satu komponen dengan komponen lain atau menghubungkan jalur rangkaian yang terputus pada breadboard. Kabel jumper akan ditancapkan pada pin GPIO di Raspberry Pi. Contohnya seperti male to female, male to male, and female to female. Selanjutnya, Internet of Things. Internet of Things atau dikenal juga dengan singkatan IoT merupakan sebuah konsep yang bertujuan untuk memperluas manfaat konektivitas internet yang tersambung secara terus-menerus yang memungkinkan kita untuk menghubungkan mesin, peralatan, dan benda fisik lainnya dengan sensor jaringan dan aktuator untuk memperoleh data dan mengelola kinerja sendiri, sehingga memungkinkan mesin untuk berkolaborasi berdasarkan informasi baru. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yuda Iksan Pratama. Baiklah, selanjutnya yaitu metode penelitian adalah tahapan untuk meneliti sebuah permasalahan. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian adalah metode prototyping. Dalam hal ini, tahap yang akan menjadi alur metode prototype dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Berikut adalah prototype yang telah kami buat. Akan kami tampilkan di layar. Kami menggunakan Tinker. Di dalam Tinker ini terdapat ada sensor hujan atau peer sensor. Selanjutnya ada potensiometer dan ada juga micro servo yang untuk menggerakkan jemuran. Berikut adalah simulasinya. Apabila sensor hujan mendeteksi adanya hujan, maka micro servo akan bergerak seperti ini. Dan apabila tidak mendeteksi hujan lagi, maka micro servo akan kembali bergerak ke tempat semula.
dan lampu LED akan menyala berwarna merah. Seperti itulah simulasi yang ada pada prototipe kami. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator kembali. Baik, terima kasih. Apabila ada kesalahan kata dari kami, mohon maaf. Saya tutup presentasi kami ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.